Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita melihat orang yang sedang saling marah, berantem lewat mulut, lewat kata-kata, bahkan juga dengan alat-alat. Marah, saling adu argumentasi, bahkan juga saling memaki, bajingan. Nah, bagaimana perasaan Anda kalau mendengar kata-kata kasar itu? Bajingan. Kalau untuk orang yang sedang marah, saling berantem, itu konotasinya negatif. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang dengan kata-kata khusus, komunitas khusus, misalnya ada orang lama tidak ketemu, bajingan, langsung berpelukan. Bahkan dulu Uskup Monsinyur Sunarko itu kalau menyebut romo-romonya adalah bajingan. Ini bajingan ini gitu. Juga kalau saya ingat Romo Dykstra SY yang dulu tinggal di Canisius Menteng, Kolese Canisius, dia dulu tokoh pergerakan sosial yang mendirikan buruh Pancasila, tani Pancasila sekitar tahun 60-an. Dia juga sering menyebut romo-romo, kamu bajingan-bajingan ini, kamu harus punya sikap untuk menyebut orang-orang atau romo-romo atau mungkin juga tokoh-tokoh yang dia kader, yang selalu tidak merasa nyaman dengan kemapanan, sehingga harus berpikir sesuatu. Orang yang sedikit nakal maka disebut bajingan-bajingan, tetapi dengan nada yang bangga, bukan marah. Kata itu kadang-kadang khas. Bahkan Monsinyur Sunarko terkenal ceritanya ketika jalan-jalan di Roma, di salah satu supermarket, dia mendengar kelihatannya ada ibu-ibu, rombongan ibu-ibu sedang belanja. Itu kelihatannya orang Indonesia karena ngomong Indonesia. Maka Monsinyur Narko ini mendekati rombongan itu untuk mengetes apakah itu orang Indonesia. Tiba-tiba Monsinyur Narko berteriak, bajingan! Ibu-ibu menoleh semua dan Monsinyur Narko yakin, ini orang Indonesia. Dan setelah itu berpisah. Saudara-saudari yang terkasih, kata tertentu selalu punya ikatan pada orang tertentu. Maka Injil hari ini bicara tentang relasi Yesus dengan Maria Magdalena. Ketika ketakutan karena kehilangan Yesus yang telah disalibkan, dan ketika dimakamkan pun jenazah Yesus hilang. Maka saudara-saudari yang terkasih, Maria bingung. Maria tidak bisa melihat cerah atau tidak bisa melihat penghiburan. Pikirannya sudah tidak bisa nalar lagi atau tidak bisa memakai akal budi lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian Maria melihat seseorang, padahal itu Yesus. Dia tidak melihat, maka dia malah menuduh orang itu. Dikiranya penjaga taman. Kemana kamu sembunyikan jenazah Yesus? Maka Yesus yang sudah bangkit itu hanya satu kata, Maria. Dengan gayanya yang khas, yang biasa dia memanggil Maria, dengan gayanya atau intonasi yang sama ketika dia pada saat-saat masih hidup bersama dulu, dengan gaya begitu, Maria. Maka langsung Maria yang tadinya tertutup mata batinnya, tidak bisa melihat bahwa itu Yesus karena kesedihannya, mendengar kata itu, Maria. Kalau tadi saya katakan bajingan, yaitu Maria. Maka kemudian langsung Maria terbuka seperti ada disclosure, dan akhirnya langsung melihat itu Yesus, itu suara Yesus, itu kebiasaan Yesus memanggil saya. Maka langsung Maria berlutut dan teriak, Rabuni, artinya guru. Dan waktu itu Maria melihat Yesus yang sudah bangkit. Maka Yesus pun mengatakan, jangan sedih. Sekarang beritahu teman-temanmu
supaya mereka itu mewartakan kebangkitan. Beritahu bahwa aku sudah bangkit. Dan arti kitab suci harus dipahami, Mesias harus menderita dan bangkit lagi. Maka Maria pun mulai membuka hatinya karena kata-kata panggilan sebutan Maria dari Yesus itu. Dia pun seperti biasanya langsung berteriak, Rabuni, Guru, dan dia pun kembali percaya Yesus yang masih hidup, yang sudah bangkit bersama mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami hal seperti itu. Seperti buntu, tidak ada jalan keluar. Kalau kita sudah merasakan kok ini masalah bertubi-tubi selalu datang pada saya. Salah satu contohnya dulu ibu saya. Ibu saya itu sangat stres kalau menjelang Natal atau Paskah. Itu biasanya ada berita kecelakaan anaknya, saya atau kakak saya. Kalau sore atau malam saya belum pulang, tiba-tiba di bel rumah ada tamu yang cerita atau memberitahu bahwa ini anaknya kecelakaan, membawa KTP saya dan sekarang sudah di rumah sakit. Maka ibu itu trauma kalau sudah malam-malam anaknya belum pulang dan ada tamu yang ngebel bel rumah dan biasanya memberitahu kecelakaan itu. Dan ibu saya merasa menjelang Natal, menjelang Paskah itu banyak sekali kesulitan di dalam keluarga kami. Maka suatu saat ibu saya itu ketemu Romo paroki. Romo, kok setiap Natal, setiap Paskah saya ini stres. Kenapa setiap Natal, setiap Paskah selalu terngiang-ngiang, ada tamu yang tidak diharapkan, dan selalu kalau malam cerita bahwa anaknya kecelakaan sudah di rumah sakit. Ini apa maknanya? Dan ibu saya rupanya sudah mulai kenal beberapa kali itu. Menjadi kebiasaan. Maka Romo tadi, Romo Cokro dari paroki Pugeran dulu, itu menjawab, Ibu, itu kan Paskah dan Natal itu suatu pesta. Kalau suatu pesta ada orang datang memberi berita, yaitu kecelakaan atau apa, itu pasti suatu bingkisan dari Tuhan. Nanti ibu yang akan membuka bingkisan itu. Dan kemudian coba nanti dilihat. Berkali-kali ibu ngalami ketidaktenangan, tetapi pasti nanti karena Paskah Natal itu suatu perayaan besar, itu hadiah, itu bingkisan dari Tuhan. Nanti silahkan dibuka. Dan ternyata menurut ibu saya, dan ini diseringkan ketika saya misa perdana di rumah, ibu saya beri kesempatan untuk bercerita tentang pengalamannya, perasaannya, bagaimana saya kemudian menjadi seorang imam, kemudian ibu menceritakan itu. Dan menurut ibu katanya, pada waktu itu, sekarang saya buka bungkusan itu, ternyata anak saya menjadi imam, menjadi romo. Dan ini yang saya syukuri. Itu bahasa ibu saya ketika sharing dalam misa perdana di rumah saya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang Tuhan memberikan suara, Tuhan mengingatkan kita dengan hati, supaya diingat-ingat berkali-kali dan kita selalu merasakan. Dan kadang-kadang ketika kita dituntut untuk hati-hati, sering hati kita deg-degan. Itu suara Tuhan yang mengatakan hati-hati, hati-hati. Tergantung kita mendengarkan atau tidak. Mungkin ada model suara lain, pengalaman-pengalaman lain, di mana pengalaman itu kok seperti mirip dan berulang-ulang. Itu juga suara dari Tuhan. Maka ketika nanti kita sudah mengenal, suatu saat ketika itu terulang, kita sudah langsung mengatakan, Rabuni, ya Guru,
dan kita pun mengamini Tuhan yang hadir menyapa kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita temukan Yesus yang telah bangkit, yang menyapa kita berulang-ulang dengan cara yang sama, sehingga nanti ketika kita sudah punya masalah yang kadang membingungkan, yang kadang membuat kita putus asa, yang beban kita sudah berat, maka ketika peristiwa itu terulang atau suara itu terngiang, kita bisa seperti Maria, Rabuni, ya Guru, saya mendengarkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.